Perkenalkan, nama saya Senia Mirella dengan NPM 0371240079. Perkenalkan, nama saya Haika Hayasakia dengan NPM 0371240086. Perkenalkan, nama saya Eva Aulia dengan NPM 0371241101. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 7, yaitu dengan judul Individu Masyarakat dan Negara. Apa sih pengertian dari individu dalam IPS itu? Individu merupakan satuan terkecil dalam masyarakat yang mempunyai karakteristik, perilaku, dan peran unik. Individu sebagai entitas tunggal memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial karena keberadaannya membentuk struktur dan dinamika masyarakat. Selanjutnya, pengertian masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan individu yang terorganisir berdasarkan norma, nilai, dan peranata sosial yang menjadi landasan interaksi antar anggota. Masyarakat berfungsi sebagai sistem sosial yang mengikat individu dalam kehidupan bersama yang harmonis dan berkelanjutan. Selanjutnya ada konsep negara. Negara adalah organisasi politik yang memiliki kedaulatan atas wilayah dan penduduk tertentu. Negara yaitu mengatur kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban, melindungi hak asasi manusia, serta menyediakan pelayanan publik demi kesejahteraan warga. Baik, di sini ada hubungan individu dan masyarakat. Individu dan masyarakat ini saling bergantung, di mana individu tidak bisa hidup tanpa masyarakat, dan masyarakat merupakan kumpulan berbagai individu. Hubungan ini membentuk berbagai struktur sosial yang dinamis dan saling mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya teman-teman, ada peran individu dalam masyarakat. Individu memiliki peran sebagai pelaku sosial yang aktif dalam menjalankan fungsi sosial, mematuhi norma, dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Peran ini penting dalam menciptakan keteraturan dan kesejahteraan sosial. Nah, di sini juga teman-teman ada struktur dan pranata sosial dalam masyarakat. Pranata sosial adalah aturan dan norma yang mengatur interaksi sosial antar individu dalam masyarakat. Struktur sosial dan pranata ini berperan menjaga keteraturan dan memastikan kelangsungan kehidupan bersama secara harmonis. Baiklah, untuk selanjutnya ada fungsi negara dalam bermasyarakat. Negara berfungsi sebagai penyelenggara kesejahteraan umum sekaligus pelindung masyarakat dari ancaman internal dan eksternal. Fungsi ini mencakup pembuatan hukum, pengelolaan sumber daya, dan pembinaan keamanan. Selanjutnya, negara dan identitas sosial. Negara membantu membentuk identitas sosial warga negara melalui instrumen hukum, pendidikan, dan budaya. Identitas ini menanamkan rasa kebangsaan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada tantangan individu masyarakat dan negara. Modernisasi dan individualisme dapat menimbulkan tantangan sosial seperti menurunnya solidaritas dan kesenjangan sosial. Peran negara dan masyarakat menjadi penting untuk menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan bersama. Yang terakhir adalah kesimpulan, individu, masyarakat, dan negara adalah 3 komponen yang saling berkaitan dan membentuk sistem sosial yang kompleks. Pemahaman yang baik terhadap konsep ini penting agar tercipta harmoni sosial dan keberlanjutan pembangunan bangsa. Jawa Tengah.
Sebuah provinsi di Pulau Jawa yang dikenal sebagai pusat budaya dan tradisi Jawa memiliki sejarah panjang dalam pembentukan wilayah dan pemerintahan. Dari sistem karasidenan hingga pembentukan kabupaten atau kota, Jawa Tengah terus berkembang untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Jawa Tengah merupakan salah satu dari 8 provinsi yang ditetapkan setelah kemerdekaan Indonesia pada awal pembentukannya. Jawa Tengah terdiri dari 5 karasidenan yang menjadi cikal bakal pembagian kabupaten atau kota saat ini, yaitu Semarang, Pekalongan, Pati, Banyumas, dan Kedung. Kemudian pada tahun 1946 bertambah menjadi 6 karasidenan dengan masuknya Surakarta sebagai bagian dari Jawa Tengah. Ibu kota Jawa Tengah adalah Semarang, kota pelabuhan yang telah menjadi pusat perdagangan sejak abad ke-15 dan terus berkembang hingga kini. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia beserta daerah istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Jawa Tengah memiliki luas wilayah sekitar 34.337 km dengan total penduduk mencapai 37,9 jiwa. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Indonesia, provinsi dengan PDRB tertinggi keempat di Indonesia, dan provinsi dengan penduduk paling padat kelima di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah secara resmi ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut, pemerintahan daerah karasidenan dibubarkan dan dibentuk 28 daerah otonom kabupaten, 3 daerah kota besar, dan 3 daerah kota kecil. Dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah, selama rentang tahun pembentukannya sampai dengan sekarang hanya terdapat 1 pemekaran kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, sehingga menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Rumah Joglo, arsitektur khas Jawa yang mendunia. Rumah Joglo merupakan salah satu rumah adat Jawa yang paling terkenal. Rumah ini memiliki ciri khas berupa atap yang berbentuk limasan dengan 4 tiang utama di tengahnya. Rumah Joglo memiliki berbagai filosofi yang terkandung di dalamnya. Atap limas melambangkan gunung yang merupakan simbol alam semesta. 4 tiang utama melambangkan 4 penjuru mata angin. Rumah Joglo biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu pendapa, peringgitan, dan dalam. Pendapa merupakan bagian depan rumah yang digunakan untuk menerima tamu. Peringgitan merupakan bagian tengah rumah yang digunakan untuk berkumpul. Dalam merupakan bagian belakang rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal keluarga. Rumah Joglo memiliki banyak keunggulan. Rumah ini memiliki struktur yang kokoh dan tahan lama. Selain itu, rumah ini juga memiliki sirkulasi udara yang baik sehingga membuat penghuninya merasa nyaman. Saat ini, rumah Joglo masih banyak ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Rumah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi simbol budaya Jawa yang patut dilestarikan. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang rumah Joglo. Rumah Joglo memiliki struktur yang terdiri dari tiang, balok, dan papan. Tiang-tiang rumah Joglo biasanya terbuat dari kayu jati. Atap rumah Joglo biasanya terbuat dari kayu atau sirap. Rumah Joglo memiliki berbagai hiasan seperti ukir-ukiran dan lukisan. Rumah Joglo biasanya memiliki halaman yang luas. Rumah Joglo merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut dilestarikan. Rumah ini tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai filosofis yang mendalam. Berikutnya yaitu pegunungan. Berikut 10 gunung di Jawa Tengah. Yang pertama, Gunung Slamet, tingginya 3.428 mdpl. Gunung ini menyandang julukan Atap Jawa Tengah. Berada di 4 wilayah kabupaten,
Tegal, Brebes, Purbalingga, dan Banyumas. 2. Gunung Sumbing. Tingginya 3.371 mdpl, berada di wilayah Temanggung dan Wonosobo. 3. Gunung Lawu. Tingginya 3.265 mdpl, berada di Kabupaten Karanganyar dan perbatasan dengan Ngawi dan Magetan, Jawa Timur. 4. Gunung Merbabu. Tingginya 3.142 mdpl, berada di wilayah Magelang dan Boyolali. Gunung ini memiliki 7 puncak, antara lain yang pertama, Pertapaan, 2. Gerer Sapi, 3. Syarif, 4. Kentang Songo, dan 5. Triangulasi. Yang kelima, Gunung Sindoro. Tingginya 3.155 mdpl, berada di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo. 6. Gunung Merapi. Tingginya 2.930 mdpl, berada di sejumlah daerah Boyolali, Klaten, dan Magelang, Jawa Tengah, serta Sleman, Yogyakarta. 7. Gunung Prau. Gunung Prau memiliki tingginya 2.565 mdpl, berada di wilayah Wonosobo. 8. Gunung Rogo Jembangan. Tingginya 2.117 mdpl, berada di Kabupaten Banjarnegara dan Pekalongan. 9. Gunung Ungaran. Tingginya 2.050 mdpl, berada di Kabupaten Salatiga. Dan yang terakhir, Gunung Telemoyo. Tingginya 1.894 mdpl, berada di Kabupaten Semarang dan Magelang. Yang pertama adalah upacara ruwatan. Ruwatan atau ruwatan adalah upacara adat untuk menolak bala atau membebaskan seseorang dari kesialan dan nasib buruk. Yang kedua, upacara padusan. Padusan berasal dari kata adus atau mandi, yaitu tradisi mandi besar atau mensucikan diri menjelang bulan Ramadan. Yang ketiga, larung sesaji. Larung sesaji adalah tradisi melarung atau menghanyutkan sesajen ke laut atau sungai sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Yang keempat, syawalan. Syawalan adalah tradisi silaturahmi dan saling bermaaf-maafan setelah Hari Raya Idul Fitri. Yang kelima, berobosan. Berobosan adalah upacara adat yang dilakukan saat prosesi pemakaman di Jawa. Yang pertama, ada alat musik dembung. Alat musik dembung adalah alat musik Jawa Tengah berbentuk seperti salon tapi lebih besar, terbuat dari logam. Dembung dimainkan dengan dipukul pakai pukulan kayu. Bunyinya rendah dan jadi tulang punggung irama gamelan. Alat ini sering dipakai di pertunjukan wayang kulit. Alat musik yang berikutnya ada kempul. Kempul ini mirip gong tapi lebih kecil, dipukul untuk tidak irama. Gong sendiri adalah alat musik Jawa Tengah terbesar. Jika bunyinya panjang, menandai akhir lagu. Kedua ini terbuat dari perunggu, jadi penutup megah dalam pertunjukan. Nah, berikutnya ada alat musik kendang. Kendang adalah alat musik Jawa Tengah berbentuk tabu dari kulit hewan. Dimainkan dengan tangan untuk irama dinamis. Sebagai pemimpin gamelan, kendang atur kecepatan dan suasana, dari lambat, tenang, hingga cepat dan gembira. Sungai yang pertama adalah Sungai Bengawan Solo. Sungai ini adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa, sepanjang 548 km, bermula dari lereng Gunung Lawu di Wonogiri, melintasi Jawa Tengah dan Timur, serta bermuara ke Laut Jawa di Gresik melalui delta lumpur 17 juta ton per tahun. Wilayah ini memiliki aliran yang mencakup 16.000 km² dengan waduk Gajah Mungkur untuk pengendalian banjir dan irigasi 30.000 hektar di sekitar Solo. Banjir sering terjadi di zona tengah dan hilir akibat kemiringan landai 1/2000 hingga 1/20.000. Yang kedua ada Sungai Serayu. Sungai ini adalah sungai yang mengalir dari dataran tinggi Dieng di Banjarnegara melalui Pekalongan dan Tegal sebelum bermuara ke Laut Jawa di utara. Panjangnya sekitar 200 km dengan aliran deras di hulu pegunungan, mendukung pertanian padi dan perikanan di dataran rendah. Sungai ini rentan longsor dan banjir musiman, relevan untuk pembelajaran mitigasi bencana di SD. Yang ketiga, Sungai Progo. Sungai ini berhulu di Gunung Sindoro dan Sumbing. Sungai ini mengalir ke selatan melalui Magelang, Purworejo hingga bermuara di Samudra Hindia dekat pantai Gluweteh, Yogyakarta atau perbatasan Jawa Tengah. Panjangnya 165 km dengan debit tinggi untuk pembangkit listrik tenaga air dan irigasi sawah di Bantul, Magelang. Ekosistemnya kaya akan ikan air tawar, serta cocok untuk studi IPA tentang sedimentasi vulkanik. Yang keempat, Sungai Tuntang. Sungai ini adalah sungai anak Bengawan Solo berhulu di lereng Merbabu, Gunung Telomoyo.
mengalir melalui Salatiga dan Semarang sebelum bergabung di Sragen. Panjangnya 85 km, serta alirannya digunakan untuk Waduk Kedung Ombok untuk irigasi dan pencegahan banjir di Semarang. Kawasan ini penting untuk konservasi air tanah di dataran Jawa Tengah. Yang kelima, Sungai Lukulo. Sungai ini adalah sungai pendek di Wonosobo Gunung Kidul yang bermuara ke Samudra Hindia di pantai Parangtritis atau perbatasan selatan antara Jawa Tengah dengan Yogyakarta. Alirannya musiman dengan debit tinggi pasca erupsi Merapi, mendukung pariwisata pantai dan perikanan lokal. Sungai ini menunjukkan dinamika erosi pantai selatan yang curam. Dan yang terakhir adalah Sungai Pemali. Sungai ini berhulu di pegunungan Kendeng Kendal, mengalir utara melalui Batang Pati hingga Laut Jawa di Rembang atau perbatasan Jawa Tengah serta Timur. Panjangnya 170 km. Sungai ini irigasi utama untuk tebu dan padi di Pekalongan dengan potensi pembangkit listrik tenaga air kecil. Delta muaranya kaya garam dan udang, relevan untuk pembelajaran IPS Sekolah Dasar tentang Ekonomi Biru. Yang pertama adalah kain batik. Kain batik adalah kain tradisional yang dihiasi motif dan corak khas menggunakan teknik canting dan malam atau lilin panas. Yang kedua, keris. Keris adalah senjata tradisional berbentuk bilah berlekuk dan syarat makna spiritual. Yang ketiga, kebaya. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terbuat dari kain tipis, dikenakan dengan kain batik sebagai bawahannya. Yang keempat, surjan. Surjan adalah pakaian adat pria khas Jawa Tengah berupa baju berlengan panjang dengan motif garis-garis. Yang kelima, kanigaran. Kanigaran adalah busana kebesaran khas keraton yang biasanya dikenakan oleh raja atau bangsawan. Yang keenam, basahan. Basahan adalah busana adat Jawa yang dipakai pada upacara pernikahan adat, terutama oleh pengantin. Yang ketujuh, jawi jangkep. Jawi jangkep adalah pakaian adat pria Jawa berupa baju beskap lengkap dengan blangkon dan jarik batik. Yang kedelapan adalah beskap. Beskap adalah pakaian adat pria Jawa yang berbentuk kemeja tebal dengan desain khas, berkerah tinggi dan kancing depan yang miring atau tidak simetris untuk memudahkan penyematan keris di bagian belakang serta dipakai di acara resmi seperti pernikahan dan dipadukan dengan kain batik atau jarik serta aksesoris seperti blangkon. Yang terakhir, kuluk. Kuluk adalah penutup kepala khas pria bangsawan Jawa, mirip topi berbentuk kerucut tumpul. Yang pertama ada tarian bedaya. Tarian bedaya adalah tarian sakral yang berasal dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Tarian ini biasanya dibawakan oleh 9 penari putri dan melambangkan kesucian, kelembutan, serta penghormatan terhadap raja. Adapun di sini tari topeng ireng atau biasa dikenal juga topeng hitam berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan perpaduan antara seni bela diri, tari, dan musik. Untuk selanjutnya ada tari lengger. Tari lengger ini berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Biasanya dibawakan oleh penari perempuan, namun terkadang juga bisa dibawakan oleh penari laki-laki, tetapi harus berpakaian seperti perempuan. Selanjutnya tari serimpi. Tari serimpi merupakan tari klasik dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Ditarikan oleh 4 penari putri. Gerakannya halus dan lembut dengan iringan gamelan pelan. Selanjutnya, tarian wirang. Tarian wirang berasal dari lingkungan Keraton Jawa dan biasanya dibawakan oleh 2 orang laki-laki.
Selanjutnya, tarian gambyong. Tarian gambyong berasal dari Surakarta atau Solo, dan awalnya merupakan tarian rakyat, kemudian berkembang menjadi tarian istana. Selanjutnya, tarian dolalak. Tarian dolalak berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Awalnya ditarikan oleh para prajurit Belanda dan kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat. Yang terakhir ada tari bondan. Tari bondan berasal dari Surakarta atau Solo, biasanya dibawakan oleh penari perempuan dengan membawa boneka bayi dan payung. Yang pertama ada lagu daerah Gundul Pacul, penciptanya adalah Sunan Kalijaga.
salah satu dari Wali Songo, makna lagu ini memiliki makna filosofis tentang kepemimpinan dan tanggung jawab. Selanjutnya ada lagu Lir Ilir, ciptanya yaitu Senam Kalijaga. Makna dari lagu ini syarat dengan ajaran spiritual dan moral Islam. Royo tak sanggup teman tenanya. Caangon penekno blimbing kuwi. Lunyu penekno kanggo mbasuh dodoti. Berikutnya ada lagu Sue Ora Jamu, penciptanya yaitu Hadjo Sutoto. Ini berarti lagu rakyat Jawa Tengah. Makna dari lagu ini menceritakan tentang kerinduan dan pertemuan kembali dengan teman lama setelah lama berpisah. Selanjutnya ada Gambang Suling yang diciptakan oleh Kinarto Sabdo. Makna lagu ini adalah menggambarkan keindahan dan kelembutan bunyi alat musik suling yang menenangkan hati.
Selanjutnya, Cublak-Cublak Suweng. Cublak-Cublak Suweng diciptakan oleh Sunan Giri atau Wali Songo. Makna lagu ini adalah lagu dolanan anak ini syarat makna spiritual dan etika hidup. Cublak-cublak suweng, suwenge tenggelenter, mambu ketundung kutel, pak gempole rak lerek sopong guyun delik ake sir, sir pondelik kopong sir, sir pondelik kopong. Pak Wulan, Wulan dadi, aku dadi. Cublak-cublak suweng, suwenge tenggelenter, mambu ketundung kutel, pak gempole rak lerek sopong guyun delik ake sir, sir pondelik kopong sir, sir pondelik kopong. Yuni dadi. Kita dolanan serian ya. Yo. Selanjutnya, Padang Wulan. Padang Wulan diciptakan oleh Sunan Giri sebagai lagu rakyat Jawa Tengah yang memiliki makna menggambarkan suasana gembira dan kebersamaan di malam terang bulan. Padang bulan, padangnya kaya rino, rembulanne sing awe-awe, elengake aja padha tusuk. Yo prakonco dolanan Padang bulan, padangnya kaya rino, rembulanne sing awe-awe, elengake aja padha Padang bulan, padangnya kaya rino, rembulanne sing awe-awe, elengake aja padha Yang pertama ada Lumpia Semarang. Lumpia Semarang berasal dari akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa sejak abad ke-19. Ceritanya bermulai dari Joa Taijo, seorang pendatang dari Fujian, Tiongkok, yang membuka usaha lumpia dengan isian daging babi dan rebung di Semarang. Ia bertemu dan kemudian menikah dengan Wasih, wanita Jawa yang juga berjualan lumpia dengan isian udang dan kentang yang lebih manis. Mereka menggabungkan usaha dengan isian ayam atau udang dicampur dengan rebung, hingga menjadi lumpia khas Semarang yang dikenal sampai sekarang. Kuliner ini dijual di pasar malam Belanda Olympia Park dan kemudian menyebar luas di Semarang. Yang kedua ada soto Kudus. Soto ini berasal dari kota Kudus, Jawa Tengah. Soto ini terkenal dengan kuah yang kental dan gurih, dengan bahan dasar kaldu ayam dan rempah-rempah khas. Biasanya dihidangkan dengan suiran ayam kampung dan lontong atau nasi. Nah, untuk kuliner berikutnya ada nasi gandu. Nasi gandu berasal dari Pati, Jawa Tengah. Nasi ini adalah nasi yang disajikan dengan kuah santan yang kental dan berbumbu rempah, serta biasanya dilengkapi dengan irisan daging sapi atau kerbau. Garang asem berasal dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Masakan ini berupa olahan daging ayam ataupun ikan yang dimasak dalam daun pisang dengan kuah asam segar dari asam Jawa dan campuran rempah. Selanjutnya, tempe mendoan. Tempe ini adalah makanan khas Banyumas, Jawa Tengah. Tempe yang tipis dipotong, dibalut dengan adonan tepung bumbu, lalu digoreng setengah matang, sehingga teksturnya lembek dan renyah di bagian luar. Selanjutnya, ada nasi grombyang. Kuliner ini berasal dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Nasi disajikan dalam kuah-kuah kental yang berisi irisan daging sapi dan rempah. Berbeda dengan soto biasa karena kuahnya lebih banyak dan encer. Nah, makanan yang satu ini sangat sudah terkenal loh di Solo, yaitu selat Solo. Berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Merupakan hidangan perpaduan kuliner barat dan Jawa yang berbahan dasar daging sapi dengan bumbu manis gurih dan